Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali lagi dengan saya Udin dalam channel Kim Ude. Asiknya belajar kimia. Materi hari ini adalah pembahasan soal TO Kimia UTBK 2022 Part 2. Ini lanjutan dari part pertama yang membahas tentang soal TO UTBK terbaru 2022 mulai nomor 1 sampai nomor 8. Sudah bisa ditonton di part 1 ya. Untuk part 2 ini nanti adalah nomor 9 sampai nomor 15. Oke, seperti biasa jangan lupa like, subscribe, dan komentarnya juga lonceng ditekan supaya tidak ketinggalan video terbaru dari Kim Ude. Oke, part 1 sudah bisa ya, sudah bisa menyimpulkan ternyata yang keluar soal UTBK-nya adalah tentang orbital hibrida, tentang isotop, tentang termokimia, tentang sel volta, sel elektrolisis, kemudian koligatif larutan, dan reaksi autoredox. Yang teman-teman yang belum nonton di part 1 silakan menonton dulu. Kenapa? Karena ini merupakan bagian dari materi UTBK supaya nanti paham yang harus dipersiapkan materi apa saja nanti, sehingga nanti pada UTBK aslinya 2022 nanti teman-teman sudah siap dengan soal apapun. Dan juga sudah dibuka oleh Kim Ude, belajar bersama Kim Ude atau BKO ya, baik itu les privat maupun kelompok ya. Jangan lupa silakan hubungi CP yang ada di deskripsi. Oh iya, soalnya juga nanti tetap saya kasih di deskripsi linknya ya. Silakan nanti dilihat dan di-download boleh, supaya nanti apa bisa dipelajari oleh teman-teman, supaya nanti paham secara keseluruhan, tidak paham secara berbagian ya. Oke, tanpa berlama-lama kita lanjutkan part 2 ini dimulai dengan soal nomor 9. Oke. Soal nomor 9. Soal nomor 9 ini berkaitan dengan kepolaran molekul. Berarti kepolaran molekul. Teman-teman harus paham, bisa membedakan mana yang polar, mana yang non polar. Di soal itu diketahui ya, diketahui ada nomor atom ya, diketahui unsur dengan nomor atom seperti ini. Ada O8, kemudian ada Cl17 dan ada S16. Teman-teman disuruh mencari manakah yang bersifat non-polar, manakah yang bersifat non-polar. Apakah yang A? Yang A ini adalah Cl2O. Apakah yang B? SOCl2. Apakah yang C? SCl4, apakah yang D SO3, apakah yang E SOCl4. Nah, teman-teman disuruh mencari manakah yang non polar dari A sampai E. Di Kim Ude, di channel Kim Ude sudah ada trik asiknya. Silakan nonton, yaitu bentuk molekul ya. Silakan bentuk molekul dicari, pelajari, pasti akan bisa mengerjakan sini. Di situ ada kotak ajaib, Haji Bebek baru cuci najis oleh-oleh dari Fatimah, seperti itu, harus hafal elektron valensinya. Kita akan mencoba mulai dari A, ya, mulai dari A. Apakah A itu polar, apakah non polar? Kita coba mencari BK. Nah, silakan materinya lihat di channel Kim Ude di bentuk molekul ya, bentuk molekul. BK-nya, atom pusatnya siapa? Atom pusatnya O, namanya pusat adalah sendirian, berarti O itu 6, ditambah, ada berapa Cl? Ada 2. Dibagi 2, rumusnya dibagi 2, kenapa? Karena satu pasang itu 2 elektron. 6 tambah 2, 8 bagi 2 berarti 4. Oke, X. Yang terikat ya, mencari X, masih ingat total jumlah atomnya, berarti 3 dikurangi 1. 3 kurangi 1 berarti berapa? 2. Berarti E-nya adalah 4 kurangi 2, 2. Maka rumusnya adalah AX2E2. Karena ada elektron bebas inilah maka dia bersifat polar. Nah, bentuknya adalah visip. Nah, bentuknya adalah visip atau bengkok. Berarti jawaban A adalah polar, jangan dipilih. Yang dipilih adalah non polar. Kita coba sekarang ke ini untuk yang Cl2O ya. Kita coba SCl4 ya. Nanti silakan dicoba yang B, pasti dia juga polar. Untuk yang SCl4, atom pusatnya adalah S. S golongan berapa? Golongan 6. Kalau bingung, boleh pakai konfigurasi elektron 2, 8, 6. Makanya namanya elektron valensi atau golongan. Berarti
ini adalah 6 ditambah Cl-nya ada 4 dibagi 2 ketemu 5. X jumlah atomnya berapa? 4 tambah 1 5, berarti 5 dikurangi 1 ketemu 4. Mencari E-nya adalah 5 kurangi 4 ketemu berapa? 1. Karena ada elektron bebas ini maka sifatnya adalah polar. Oke. Jawaban yang betul adalah yang D. Kita coba yang D. Mencari BK. Atom pusatnya S adalah 6 ditambah 3 kali 0. Ingat oksigen tidak menyumbang tidak menyumbangkan elektron. Kepingin jelas? Sekali lagi lihat di channel Game UD tentang bentuk molekul, mencari bentuk molekul. Dibagi 2, berarti ketemu 3. X yang terikat, total semua atom adalah 4. 4 kurangi 1 ketemu 3. Maka mencari E-nya adalah 3 kurangi 3, maka 0. Karena tidak ada elektron bebas, maka bentuknya adalah nanti AX3 segitiga planar, yaitu non polar. Maka option jawaban yang benar adalah yang D. Inilah jawabannya. Oke, kepolaran, menentukan polar dan non-polar, itu materi wajib yang harus dikuasai teman-teman untuk pejuang UTBK 2022. Untuk tahun 2021 keluar mulai gelombang pertama sampai gelombang kedua, baik sesi pagi maupun sesi siang. Jadi diharapkan teman-teman harus paham tentang kepolaran molekul dan juga bentuk molekul. Lanjut ke soal nomor 10. Oke. Soal nomor 10, ini tentang bentuk molekul sekarang. Bentuk molekul dari rumus CH3COOH, yaitu asam asetat. Nah, bentuknya apa? Pada ikatan C yang ngikat O. Saya tulis rumusnya adalah CH3COH. Yang diminta bukan C yang mengikat H ini, tapi C yang mengikat O. Berarti pusatnya ini yang diminta. Ini bentuk molekulnya apa? Kalau kita lihat di sini, ada berapa ikatannya? Ada 3. Maka cenderung bentuknya adalah AX3. AX3 namanya adalah trigonal planar atau segitiga datar. Oke, jadi kalau kita lihat di soal nomor 10 itu, hati-hati. Yang ditanyakan, saya bacakan, bentuk molekul dari atom C yang mengikat atom O pada senyawa CH3CHO. CH3CHO atau CH3COH boleh ya. Itu bentuknya apa? Apakah trigonal piramida, apakah linear, apakah huruf V, apakah trigonal planar, apakah tetrahedral? Maka pilihan pada trigonal planar. Maka jawaban yang benar adalah yang D. Oke, ingat bentuk molekul sama kepolaran adalah satu paket yang harus dikuasai teman-teman untuk UTBK tahun 2022. Soal berikutnya, soal nomor 11. Soal nomor 11 ini yang paling serem ini ya, tentang mencari pH buffer. Nah, saya tulis soal nomor 11. Saya taruh sini 11. Oke. Soal nomor 11 ya, itu tentang mencari pH. Soalnya seperti ini. Sebanyak 50 ml NH3 0,2 M dirasikan dengan 50 ml HCl 0,1 M. Berarti langkah pertama teman-teman harus mereaksikan antara apa? Antara NH3 sama HCl. Oke. NH3 ditambah HCl menjadi apa? Menjadi NH4Cl. Oke. Sebanyak 50 ml NH3 0,2 M. Ternyata ini adalah 50 ml dengan konsentrasi 0,2 M. HCl-nya ternyata 50 ml dengan konsentrasi 0,1 M. Oke.
Di situ ada KB-nya. Ada KB-nya yaitu 10 pangkat min 5. Saya tulis di atas ya. KB-nya 10 pangkat min 5. Agar pH campuran menjadi 10, maka ke dalam campuran harus ditambahkan NaOH sebanyak berapa? Bayangkan, kalau soal biasa hanya seperti ini. Tapi soal ini luar biasa. Kenapa? Setelah itu nanti ditambah NaOH supaya pH-nya menjadi 10. Bagaimana caranya? Lah seperti itu. Nah, maka langkah pertama kita harus mencari dulu reaksi awalnya ini. Ini kalau saya kalikan, maka pakai mula-mula reaksi sisa. Ya, seret gini. 50 kali 0,2 kan ketemu 10, ini ketemu 5. Maka yang habis adalah yang kecil. Berarti ini 0, ini 5, ini 5, ini 5. Berarti ini berapa? Ketemu 5, ini 5. Ternyata basanya itu ketemu 5, garamnya ketemu 5. Sekarang permasalahannya, setelah ini ditambah berapa mol NaOH supaya pH-nya 10. Berarti ini direaksikan lagi. Nggak mungkin nanti NH3 direaksikan dengan NaOH. Kenapa? Karena NH3 basah, NaOH juga basah. Basah dengan basah nggak mungkin. Maka konsep yang harus teman-teman kuasai, yang direaksikan adalah NH4Cl-nya. Artinya yang direaksikan adalah yang garamnya. Berarti kita reaksikan lagi. NH4Cl plus apa? NaOH. Nah, nanti jadi apa? Jadi NH4OH. NH4OH ini ya NH3 basah tadi itu. Plus apa? NH4OH plus NaCl. NaCl. Oke. Sama mula-mula reaksi sisa. Set gini. Yang kita pakai di sini adalah 5 garam, ini juga 5 mula-mulanya. Berikutnya, NaOH yang ditambahkan kita misalkan X, karena kita nggak tahu X, berarti ini X, ini X. Ingat, reaktan berkurang, produknya bertambah, berarti ini 5 min X, yang ini adalah 5 plus X. Oke, setelah itu baru kita cari. Kita cari pakai apa? Pakai rumusnya. Rumusnya apa? Rumusnya dari pH. Yaitu apa? Mencari OH-, saya taruh sini ya, OH- itu rumusnya adalah KB yaitu mol basa dibagi mol garam. Pada soal ini ditanyakan pada pH berapa? pH 10. Berapakah NaOH yang ditambahkan? pH 10 berarti pOH-nya berapa? pOH-nya 4. Saya tulis ya. pH 10 berarti pOH-nya adalah 4. Berarti OH-nya berapa? Ya 10 pangkat min 4. KB-nya ketemu 10 pangkat min 5. Mol basanya berapa? Ini mol basanya 5 plus X. Dibagi garamnya adalah 5 min X. Sudah matematika yang bermain di sini. Kita coret. Berarti ini 10 pangkat min 1. Nah, berarti ini 5 min X tetap ya. Ini tadi kan 10 pangkat min 1 atau 0,1 karena dicoret ini ya. Berarti 0,1 kali 5 ketemu 0,5 plus 0,5 plus 0,1 kali X berarti 0,1 X. Oke, tinggal kita pindah 0,5 pindah ke sini jadi 4,5 sama dengan ini pindah ke sana. Jadi plus ya, berarti 1,1 X. Berarti X-nya adalah 4,5 per 1,1 atau X-nya boleh kita tulis 45 dibagi 11. Oke, silakan cari option jawaban yang betul. Jawabannya adalah yang B. Oke. Apa perbedaan soal UTBK dengan soal ujian ulangan di sekolah? Kalau di sekolah sampai ini berarti langsung masuk rumus ke sini. Kalau soal UTBK nanti akan ditambah, baik itu ditambah basah maupun ditambah asam. Soal ini ditambah basah, maka yang bereaksi adalah garamnya. Seandainya soal ini saya ganti ditambah asam, maka nanti yang bereaksi duluan bukan garamnya tapi basahnya. Maka NH3 ditambah lagi. Misalkan asamnya itu H2SO4, maka NH3 ditambah H2SO4. Gitu. Jadi konsepnya harus jelas ya. Oke, soal berikutnya, soal nomor 12.
Soal nomor 12 ini berkaitan dengan jari-jari ya. Jadi sifat periodik unsur, Teman-teman bisa lihat nanti materinya di Kim UD, sifat periodik unsur, ada panah ajaib di situ, ada konsonan sama vokal, di mana konsonan nanti bergeser ke arah kiri ke bawah semakin besar, kalau vokal berarti ke arah atas kanan semakin besar. Untuk supaya tidak lupa, oke, trik asiknya saya ulang lagi, saya tulis lagi, yaitu namanya panah ajaib ya, panah ajaib seperti ini. Ini harus menguasai karena ini juga sering keluar ya, jangan sampai nggak bisa. Yaitu tentang sifat periodik unsur, Di sini ada konsonan, huruf mati, konsonan. Yang ini vokal, huruf hidup. Nah, oke. Apa aja yang konsonan? J, R, L, B, P. Apa saja yang vokal? E, A, E, O, A. Oke, J itu apa? Jari-jari, jangan lupa. R itu reduktor. L itu logam. B itu basa. P itu positif, yang lebih positif. Yang ini adalah energi ionisasi. Ini adalah afinitas elektron. Ini adalah elektronegatifan. Yang ini adalah oksidator. Dan yang ini adalah asam oksi, asam yang mengandung oksigen. Oke, pertanyaan pada soal nomor 12 ini. Oke, kita disuruh mengurutkan jari-jari dari yang terkecil ke yang terbesar. Jika di soal diketahui ada B, kemudian ada K, dan ada CA. B-nya itu adalah 5, ini 19, CA-nya 20, tapi ini CA 12. Urutkan jari-jari yang benar, mulai dari kecil ke yang besar. Logikanya kalau kita pakai cara biasa, ini kan 2,3. Ini 2,881. Ini awalnya kan 2,882. Karena lepas 2 maka tinggal 2,88. Logikanya dari sini maka jarak ke inti ke kulit luar ini segini, ini agak segini, ini segini. Maka logikanya yang paling besar adalah K, yang paling kecil adalah B, yang di tengah adalah CA. Maka urutannya adalah B kurang dari CA2+ kurang dari K. Maka pilihannya adalah yang paling betul adalah yang C. Inilah jawaban yang betul. Oke, ternyata sangat mudah ya. Jangan lupa konsepnya, kalau jari-jari semakin ke mana? Ke kiri, ke bawah, itu semakin besar. Konsonan itu ke bawah. Kalau vokal itu ke atas, ke kanan semakin besar. Oke, lanjut berikutnya ke soal nomor 13. Soal nomor 13. Soal nomor 13 ini tentang stokiometri. Stokiometri wajib dikuasai juga. Paling banyak menyumbangkan soal di UTBK ya. Soal nomor 13 ini soalnya seperti ini. Saya bacakan. Sebanyak 80 molekul NH3 bereaksi dengan 100 molekul oksigen berdasarkan reaksi berikut. Langkah pertama kalau stokiometri teman-teman harus menulis reaksinya. Tulis reaksinya dulu untuk mengerjakan. Berarti ini 4NH3 ditambah 5O2 hasilnya adalah 4NO ditambah 6H2O. Langkah berikutnya yang diketahui apa? NH3 ternyata di situ adalah 100 molekul. Maka saya tulis NH3-nya 80 ya, 80. Ini 80 molekul. Kemudian oksigennya ternyata adalah 100 molekul. Yang ditanyakan adalah berapakah NO yang dihasilkan?
Berapakah NO yang dihasilkan ini? Oke. Masih ingat di stoikiometri kalau yang diketahui ada dua, maka langkah pertama trik asiknya adalah cari yang namanya reaksi pembatas. Nah, PP. Nah, PP itu apa? Yaitu pereaksi pembatas. Pereaksi pembatas. Gimana cara mencari pereaksi pembatas? Karena ini bentuknya molekul, ya molekul dibagi koefisien, cari yang paling kecil. Cari yang paling kecil. Nah, ingat-ingat. Kalau seandainya yang diketahui mol, berarti mol dibagi koefisien, cari yang paling kecil. 80 bagi 4 ketemu 20. 100 bagi 5 ketemu 20. Ternyata keduanya hasilnya sama. Maka keduanya ini dipakai sebagai pereaksi pembatas. Karena hasilnya juga sama. Maka teman-teman bisa memakai oksigen sebagai pembanding atau memakai NH3 sebagai pembanding, terserah. Kenapa? Karena hasilnya sama. Jika seandainya nanti hasilnya berbeda, ya, 80 bagi 4, 20. Misalkan ini saya ganti 150, misal ya. 150 bagi 3 ketemu 50. Maka yang pereaksi pembatasnya adalah NH3. Cari yang paling kecil. Tapi karena soal ini ternyata sama hasilnya, 80 bagi 4, 20, 100 bagi 5, 20, sama, maka terserah. Untuk supaya mempercepat waktunya, karena soal UTBK itu waktunya sangat singkat, maka teman-teman harus bisa memilih koefisien yang sama aja. Ini angkanya 4, ini angkanya 4, sama. Kalau ini 80, maka ini juga 80 molekul. Sudah selesai. Ya, maka jawaban yang betul di optionnya adalah yang D. Inilah jawabannya. Oke, soal 13 sudah berlalu, kita ke soal nomor 14. Soal nomor 14, nah ini lumayan ya, tentang kesetimbangan kimia. Oke, kesetimbangan kimia. Pada suhu tertentu ada 0,1 mol gas oksigen dicampur dengan 0,2 mol gas karbon monoksida dalam wadah tertutup sehingga terjadi reaksi kesetimbangan. Lagi-lagi untuk reaksi kesetimbangan tulis dulu reaksinya. Reaksinya di soal sudah ada ya. Oke, 2Cu, nanti yang ingin tahu soalnya silakan lihat di deskripsi di bawah ya. Oke, 2Co ditambah O2 kesetimbangan menjadi 2CO2. Gas semua ya, ini gas. Karbon monoksida menjadi karbon dioksida. Langkah kedua kalau ada kesetimbangan itu kita pakai apa? Mula-mula reaksi sisa atau setimbang. Ini wajib ya, wajib. Oke. Kemudian kita masukkan datanya. Mula-mulanya berapa? 0,1 mol gas oksigen. Berarti mula-mulanya 0,1 untuk oksigen. Ya. Kemudian yang kedua 0,2 untuk karbon monoksida, 0,2. Lanjut. Apabila pada keadaan setimbang, gas oksigen berkurang sebesar 0,08 mol. Berkurang 0,08 mol. Pertanyaannya, jumlah mol CO dan CO2 pada saat setimbang berapa? Berarti logikanya dia berkurang 0,08. Kalau ini yang bereaksi 0,08, perbandingannya adalah 212. Kalau ini 0,08 berarti sini berapa? Tinggal kita kalikan. Ini 1 untuk 0,08. Kalau 2 berarti 2 kali 0,08 berarti ketemu 0,16. Ini juga 0,16. Ingat, yang bereaksi, yang reaktan dikurangi, yang ini dijumlah. Berarti nanti 0,2 dikurangi 0,16 ketemu 0,04. Oke. Yang ini ketemu 0,02. Yang ini tetap karena nggak ada mula-mula, berarti ini 0,16. Pertanyaan soal di sini, berapakah mol CO dan CO2 pada saat setimbang? Berapakah mol CO dan CO2 pada setimbang? Itu yang ditanyakan. Tinggal kita jumlah saja di sini.
Yang mol CO-nya adalah 0,04, yang CO2-nya adalah 0,16, berarti 0,04 ditambah 0,16. Maka hasilnya adalah 0,2. Ya, 0,2. Maka option jawaban yang betul 0,2 adalah yang B. Inilah jawaban yang betul. Oke. Soal nomor 14 sudah. Soal terakhir pada pembahasan soal TO Kimia UTBK 2022-42. Ini soal nomor 15 tentang rumus empiris dan rumus molekul. Ya, rumus empiris dan rumus molekul ini juga bagian dari stokiometri. Di Kim UD stokiometri sudah ada 41 sampai 48. Silakan dipelajari konsepnya supaya apa? Nanti kalau ada soal UTBK yang modelnya berbeda, kalau teman-teman kuat konsepnya, maka akan mudah untuk menaklukkan soal-soal tersebut. Oke. Soal nomor 15 tadi tentang rumus empiris dan rumus molekul ya. Senyawa hibrida nitrogen. Senyawa hibrida nitrogen berarti ada senyawa nitrogen sama H. Dibakar menghasilkan nitrogen 4 oksida dan uap air. Nah, soal ini modelnya cerita, tidak ada senyawanya. Kebanyakan tidak bisa mengerjakan soal seperti ini karena nggak tahu rumus kimianya. Itu fatal sekali. Oke. Di belajar bersama Kim UD akan saya ajari bagaimana cara membuat senyawanya, rumus kimianya. Kenapa? Karena ini bagian terpenting dari reaksi-reaksi kimia. Bayangkan kalau menulis reaksi kimia nggak ngerti rumus kimianya, maka otomatis juga tidak akan bisa mengerjakan. Artinya nanti tidak bisa mereaksikan. Akibatnya apa? Nggak tahu perbandingan koefisiennya juga. Sehingga stokiometrinya sulit. Ya. Oke. Contoh soal nomor 15 ini nggak ada rumus kimianya. Nitrogen 4 oksida. Bayangkan teman-teman nggak bisa rumus kimianya. Ini udah nggak akan bisa ngerjakan soal nomor 15. Nitrogen 4 oksida. Apa rumusnya? Nitrogen adalah N. Oksigen adalah O. Supaya 4 berarti ini NO2. Gitu. Kok bisa? Yuk kita coba pakai cara bilok. Total sama dengan 0. O itu min 2. 2 kali min 2 min 4. Supaya 0 berarti ini plus 4. Lah plus 4 inilah yang menunjukkan dia muatannya atau biloknya ini. Berarti nitrogen 4 oksida rumusnya ternyata NO2. Uap air. Nah, uap air pasti sudah tahu semua ya. Uap air rumusnya apa? Adalah H2O. Air dalam keadaan gas itu namanya uap air. Senyawa hidrida nitrogen. Saya misalkan berarti ini NXHY. NXHY. Dibakar dengan oksigen, hasilnya adalah nitrogen 4 oksida. Berarti apa tadi? NO2 ditambah uap air, yaitu H2O. Oke. Apabila perbandingan mol oksigen dan uap air yang digunakan pada reaksi pembakaran adalah 3:2. Berarti oksigen dibanding uap air ternyata perbandingannya 3:2. Oke, perbandingan mol menunjukkan perbandingan koefisien. Berarti ini naikin aja jadi koefisiennya, berarti ini 3, yang ini jadi 2. Oke. Dari sini kelihatan sudah ya, jumlah oksigen yang diperlukan sini ada 6. Sebelah kiri ada 6. Sebelah kanan ini ada 2, maka kurang 4. Supaya 4 maka depannya saya kali 2. 2 kali 2 berarti 4 oksigennya, ditambah 2 berarti 6. Sudah oke. Setelah kita menyamakan oksigennya, kita sekarang menyamakan N-nya. N-nya ada berapa? 2. Ini NX, berarti X-nya ketemu 2. X-nya ketemu 2. Jumlahannya adalah 4. Berarti Y-nya ketemu 4. Jadi rumus molekulnya, RM-nya, rumus molekulnya adalah N-nya ada 2, H-nya ada 4. Ini masih rumus molekul. Soal ini hati-hati. Di pilihan ada jawabannya B ya, kalau kurang teliti, yaitu N24. Yang diminta hati-hati. Bukan rumus molekul, tapi rumus empiris. Rumus empiris ini rumus yang paling sederhana.
Artinya ini masih bisa dibagi lagi. Dibagi berapa? Dibagi 2. Berarti N-nya 1 hanya adalah 2. Inilah yang ditanyakan, rumus empiris bukan rumus molekul. Masih ingatkah teman-teman hubungannya? Rumus empiris dalam kurung N sama dengan rumus molekul. Atau boleh kita pakai yang lain, rumus empiris dalam kurung N sama dengan MR-nya. Berarti MR itu menunjukkan rumus molekul jumlah dari massa atom relatifnya. Ini semua sudah saya bahas di Kim UD tentang stoikiometri mulai part 1 sampai part 8. Oke, kembali lagi ke soal nomor 15, maka jawaban yang betul adalah NH2 bukan N24. NH2 jawabannya adalah yang D. Oke, ini pembahasan soal TU Kimia UTBK 2022 part 2. Oke, jangan lupa nanti ada part 3, part 4, part 5, dan seterusnya. Kenapa ini saya bahas secara terus-menerus? Karena harus siap mulai dari sekarang soal soal UTBK khususnya, model-model soal UTBK supaya teman-teman paham dan menganalisis materi apa yang harus dikuasai dan materi apa yang tidak harus dikuasai, artinya tidak dipelajari. Kenapa? Karena kita harus fokus. Dari sini maka dapat kita simpulkan materi-materi yang wajib dikuasai ada termokimia, laju reaksi, kesetimbangan, sel voltas, sel elektrolisis, stoikiometri, orbital hibrida, bentuk molekul, kepolaran, sifat kualitatif larutan, dan terakhir adalah laju reaksi termokimia. Semuanya sudah ada di channel Kim UD, silakan dipelajari. Bagi yang ingin memperdalam konsepnya, materi dan soalnya, bisa langsung bergabung dengan PKU Kim UD, baik itu les privat maupun les kelompok. Atau nantikan juga program dari Kim UD, seperti biasa mendekati UTBK, nanti ada program bulanan ya, per bulan. Nanti silakan juga hubungi CP yang sudah saya kasih di deskripsi bawahnya ya. Oke, jangan lupa tetap semangat belajar, sukses selalu, salam sukses dari Kim UD, asiknya belajar kimia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.